Halo, selamat pagi. Ketemu lagi di kita channel YouTube Bang Dari Tutorial. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi handphone P7 masuk air. Jadi handphone kita misalnya kehujanan ataupun kerendam, eh, mati total ataupun juga misalnya masih hidup. Jadi kita tahu itu habis kehujanan ataupun terendam, tapi kita cek handphonenya masih hidup. Itu jangan terlalu bahagia dulu. Jadi harus kita bongkar. Jadi kalau misalnya ada masuk air, kehujanan, masih hidup, itu jangan terlalu bahagia dulu, karena hitungan jam biasanya akan langsung mati total ataupun gejala yang lain, misalnya LCD berkedip ataupun suara tidak ada ataupun hang ataupun tidak bisa dicas seperti itu, ataupun juga misalnya langsung mati total kemudian langsung kita cas. Itu sangat fatal sekali. Jadi kita harus bongkar. Untuk cara bongkarnya, untuk Vivo P7 langsung kita saja tutorialnya. Dia menggunakan obeng plus, obeng 0,8 untuk bongkar bagian bawah, sama dengan iPhone seperti itu. Kemudian obeng plus, jadi kalau misalnya belum ada obeng bisa beli saja di link deskripsi. Di kolom deskripsi sudah kita bagikan untuk link pembeliannya. Harganya murah, tak sampai 50.000. Itu sudah harus wajib kita punya. Kalau misalnya di rumah kita pada saat sekarang ini sudah hampir semuanya punya. Jadi satu orang bisa lebih dari satu, bisa ada juga dua seperti itu. Jadi kalau misalnya hanya masuk air, ganti on off, ganti tidak bisa cas, ganti baterai ataupun ganti back cover, kita harus sudah punya obeng seperti itu. Langsung saja ini sudah kita bongkar untuk back cover. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari cara bongkar back cover, itu sudah kita bagikan link deskripsi. Di playlist sudah kita bagikan untuk cara bongkar back covernya. Ini sekarang kita lanjut ke bongkar. Kalau misalnya ada masuk air, kita gunakan obeng plus, jadi semua baut kita bongkar semua seperti itu. Ini cara ini kalau misalnya darurat, kita bongkar saja dulu, kita lepas fleksibel baterai, ini pun insya Allah akan kembali normal tanpa penggantian spare part kalau cepat kita lakukan. Jadi tidak hitungan hari, hanya hitungan jam saja, itu pun akan kembali normal seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah berhari-hari malah kita lakukan pengecasan, handphonenya hidup, habis masuk air, kemudian kita cas, mati total, kita cas, itu bukan habis baterai karena short biasanya, konslet. Karena elektronik kalau terhubung oleh air maka akan konslet. Semua baut sudah kita lepas, soalnya kita buka penutup mesinnya seperti ini. Jadi yang pertama kita lepas dulu fleksibel baterai. Ini ada fleksibel baterai, kita lepas dulu seperti ini. Kemudian ini ada fleksibel LCD, kita lepas dulu. Di sini ada fleksibel penghubung ke bagian bawah, kita lepas dulu. Kemudian di sini adalah fleksibel on off, kita lepas menggunakan kuku dajar dulu. Kemudian di sini ada baut, biasanya untuk pengunci mesin. Jadi langsung kita congkel, jangan langsung kita congkel, kita cek dulu apakah masih ada baut. Di sini biasanya ada, karena ini sudah kita lepas, jadi tidak ada. Jadi seperti ini. Kemudian tadi SIM card sudah kita lepas sebelum bongkar koper. Selanjutnya kita angkat mesin. Nah ini ada kamera, hati-hati untuk mengangkatnya. Misalnya tidak bisa, kita gunakan karter saja seperti ini. Nah ini kita angkat saja. Nah kita cek ini masih ada. Untuk antena kita lepas saja dulu menggunakan karter. Sudah kita lepas. Nah ini teman-teman bisa cek, ini karat putih-putih ini adalah bekas kena air. Kemudian di sini ada penutup, sudah kita lepas karena bekas masuk air. Ini ada tutupnya seperti ini. Kita tutup aja dulu. Di sini ada kamera, kita lepas dulu kalau ada masuk air. Kemudian di sini ada kamera depan, kita lepas dulu. Jangan takut salah di sini karena beda untuk soketnya, untuk kameranya beda, jadi jangan takut salah. Biasanya kalau misalnya kita mau cek di sini kamera untuk bagian atas dia lebih kecil, kemudian ini lebih besar untuk bagian belakangnya. Nah ini bekas masuk air, tapi ini sudah terlambat, tapi untung masih bisa hidup handphonenya. Nah, ini kalau masuk air, sebelum kita bongkar kita cek dulu secara fisik di mana letaknya bekas kena air putih-putihnya. Ya di sini, karena di sini ada lubang seperti ini, jadi kita mau pastikan di sini tidak ada air, tidak ada air yang masuk. Jadi kita bongkar congkel seperti ini. Ini kita melepasnya menggunakan karter saja seperti ini, jangan menggunakan gunting. Kita posisi rata seperti ini, kita gesek-gesek seperti ini pelan-pelan, jangan kena
jari seperti itu. Nah nih kita gergaji menggunakan karter, apalagi tajam bisa bagus seperti ini. Kemudian kita cek di sini kalau misalnya tidak ada fungsi kita melepas ini untuk mengetahui ada tidaknya air seperti itu. Jadi setelah dibongkar seperti ini kita lap dulu menggunakan tisu, kemudian kita keringkan, bisa menggunakan hair dryer kita keringkan, ataupun juga misalnya kalau misalnya tidak ada hair dryer bisa kita jemur sampai betul-betul kering. Jangan kita keringkan dulu, jangan kita sikat dulu, tapi kita keringkan dulu sampai dia menjadi air tadi menjadi kerak. Jadi kita lap sedikit, kita keringkan, kita hair dryer, kita jemur, ataupun juga misalnya kita taruh di kompor sampai airnya menguap. Setelah itu baru kita cek di mana yang letak paling parah yang terkena air. Di sini ada penutup. Ini kita sudah gergaji pakai karter. Jangan kita congkel menggunakan tang, takutnya nanti komponen bagian bawahnya rusak ataupun terlepas. Kita memastikan bahwa di sini tidak ada konslet, itu melepaskannya tadi, membuka bagian penutup tadi menggunakan karter. Seperti itu. Jadi kita keringkan, kemudian kita sikat menggunakan sikat gigi yang kering. Kalau misalnya sudah berulang kali kita keringkan, kemudian kita sikat seperti ini. Nah, seperti ini kita sikat, bagian sini kita sikat. Tapi harus benar-benar kering terlebih dahulu, jangan kita sikat sebelum dia kering. Nah, itu bahaya. Di sini soketnya kita bersihkan untuk busanya, kita lepas busanya untuk mengecek soketnya apakah dia konslet ataupun juga misalnya ada hitam-hitam. Untuk memastikannya kita lepas untuk busanya. Ini ada busa, jadi kita lepas. Ini untuk soket yang menghubungkan ke bawah, ini soket LCD, ini soket baterai, ini soket fleksibel on off. Nah di sini penutupnya ini ada lubang seperti ini. Takutnya ada air yang masuk, jadi kita potong platnya ini menggunakan karter ini saja untuk memastikan bahwa tidak ada air. Nah untuk di sini bisa kita lepas. Nah kalau bisa kita lepas seperti ini biasanya air bisa masuk. Nah di sini ada bekas air masuk di bagian bawah ini. Kita keringkan saja dulu. Ini ICPA, ICC-nya kita keringkan. Kita dryer ataupun kita taruh di setrika listrik misalnya. Kita bolak-balik, kemudian setelah kering kita sikat seperti itu sampai betul-betul kering seperti itu. Jadi jangan menggunakan cairan alkohol ataupun bensin ataupun thinner. Itu pengalaman saya bisa memperparah handphone kalau kita taruh kita cuci menggunakan thinner ataupun bensin. Jadi sebaiknya hanya dikeringkan saja kemudian kita sikat seperti ini. Nah, ini platnya sudah kita bongkar untuk memastikan bahwa tidak ada air yang di dalam. Ini IC powernya. Ini platnya kita bongkar, kita gunting seperti ini. Nah yang terbuka seperti ini biasanya pasti ada air yang masuk. Jadi kita lepas, kemudian kita keringkan, kemudian kita sikat sampai berulang kali seperti itu. Nah di bagian sini juga. Nah untuk bagian atas ini yang ada kuningan seperti ini, karena lemnya cukup kuat, juga di bagian pinggirnya tidak bisa dibuka seperti ini. Jadi tidak kita bongkar, ini pasti aman karena di belakang ini ada isi MMC dan CPU. Nah, ini lemnya masih kuat, jadi air tidak bisa mungkin masuk. Nah, ini kita cek seperti ini posisinya. Nah, ini air tidak masuk di bagian sini, jadi aman. Jadi di sini ada, di sini cuma masuknya. Dan di atas kamera di sini. Ini bagian mesin sudah kita anggap selesai, kita lap, kita keringkan, kita hair dryer, kemudian baru kita sikat. Kemudian untuk memastikan setelah selesai, kita bongkar platnya yang ada lubang seperti ini. Siapa tahu ada air yang masuk, jadi kita congkel menggunakan karter seperti ini. Di sini yang terbuka seperti ini kita pastikan tidak ada air karena kita bersihkan dulu, kita keringkan dulu, kita sikat seperti ini. Kemudian di soket sudah aman. Sekarang di soket di LCD yang kita cek. Nah kalau misalnya sudah bersih seperti ini aman, jadi tidak perlu kita bersihkan. Kalau misalnya ada, bisa gunakan jarum, kita kerik seperti ini, kita keringkan. Dryer juga bisa, kita jemur ataupun kita tiup juga bisa, kemudian kita sikat seperti ini untuk memastikan ini tidak bermasalah. Begitu juga dengan on off, kita bersihkan juga. Di baterai juga tidak luput, kita bersihkan juga di soketnya ini. Kemudian bagian bawah juga kita harus bongkar juga. Ini sudah kita bongkar, terlepas untuk speaker musiknya. Kemudian kita lepas untuk penghubungnya, ini bisa kita lepas juga. Kita
lepas. Di sini ada antena, bisa kita lepas juga. Kalau misalnya susah, bisa gunakan karter seperti ini, bisa kita angkat juga. Ini fleksibel LCD. Nah, ini kita lepas juga. Jadi kita pastikan ini tidak ada air masuk di LCD. Di sini juga kita pastikan ini bekas ada air. Kita keringkan di IC-nya tidak ada, bisa misalnya ada, bisa kita keringkan ke dryer ataupun juga kita taruh di setrika listrik. Di sini kalau misalnya masih original, konektor casnya dia ada lem, jadi tidak mungkin masuk. Tapi di bagian dalam sini biasanya. Jadi kita harus keringkan juga, kerik juga. Misalnya ada bekas debu, debu seperti kapas seperti itu masuk di sini, kena air bisa konslet. Jadi kita kerik menggunakan jarum seperti ini. Di sini ada mic, kita bersihkan juga. Di soket juga kita bersihkan. Busanya kita lepas, kita kerik seperti ini. Di sini ada speaker musik. Ini speaker musiknya nih. Nyambungnya ke sini. Kakinya ini nyambung ke sini. Kaki ini nyambung ke sini. Jadi kita kerik, kita bersihkan. Gunakan ini saja seperti ini. Nah, di handset juga biasanya ada putih-putih juga, kita keringkan juga. Sikat, kalau sudah kering baru kita sikat. Nah, di sini di lem kalau misalnya masih original cukup aman, tidak bisa konslet. Tapi di sini ada IC juga, kita keringkan juga baru kita sikat. Jadi jangan ada yang terlewat seperti itu. Setelah selesai kita pasang di fleksibel ini, kita cek kalau misalnya ada karat hitam, bisa kita kerik semua. Harus benar-benar bersih seperti itu. Nah, ini udah bersih baru kita pasang. Jadi kita pasang, cara pasang mudah untuk pasang ini. Nempel saja, tidak ada baut. Ini kita rapikan antenanya. Ini sudah ada alurnya. Kemudian kita pasang, kita sikat kalau misalnya sudah bersih. Kita pasang untuk fleksibelnya. Nah, ini jangan takut salah, di sini ada panahnya. Ini menandakan ke atas PCB. Seperti ini. Ini masih ada. Nah, di sini tidak boleh ada yang hitam-hitam. Di sini ada hitam di tengah sini. Harus betul-betul mulus. Nah, jangan sampai ada kotoran yang menghalangi. Nah, kita sikat seperti itu. Baru kita lakukan pemasangan, kita cek sudah bersih, mulus, tidak ada kotoran yang menempel, baru kita pasang. Pasangnya tekan saja seperti itu. Rapi-rapi untuk masangnya, jangan sampai ada yang longgar ataupun miring. Jadi kalau misalnya ada miring, biasanya tidak bisa ngecas, tidak ada getar, tidak ada handset, mic tidak berfungsi, tidak ada suara. Jadi kalau tidak pas, salah satu ada yang rusak seperti itu. Jadi kita buka lagi, kita pasang dengan pas, kita tekan. Dan kita baut lagi. Kita baut. Ini sudah kita anggap selesai. Selanjutnya kita pasang bagian atas. Kita pasang dulu. Ini ada LCD untuk di depan. Kita pasang dulu. Kita tekan. Ini kita tekan dulu. Untuk bagian belakang kamera depan kita pasang dulu seperti ini. Kemudian kita pasang. Nah, di sini kalau untuk speaker kita kerik juga, karena ini speaker atasnya seperti ini. Kalau kameranya sudah kotor, kita bisa bersihkan menggunakan tisu dan kita pasang seperti ini. Nah, kita rapikan dan kita pasang untuk penghubung ke bagian bawah. Ini LCD, pasangnya seperti ini, posisi tangannya jangan ditekan LCD. Kemudian ini baterai, kita pasang baterai. Kemudian ini on off, kita pasang. Ini antena kita pasang. Jangan tidak kita pasang, soalnya ini antena kalau misalnya tidak dipasang tidak ada sinyal. Ini rapikan sesuai ada lubangnya dan kita tutup. Sini ada baut hitam untuk satu biasanya untuk penguncinya. Sebelum kita tutup ini ada baut dulu di sini. Yang mana? Nah, ini ada lubang baut, berarti yang di sini yang kita pasang. Karena di sini ada lubang baut dari sini. Jadi pasang di sini. Bautnya hitam kalau masih original. Selesai, bisa kita tutup. Ini sudah kita anggap selesai saja dulu. Untuk cara menangani pun kita masuk air. Ini sudah kita anggap selesai untuk bautnya, kemudian kita pasang koper.
Koper ini cara masangnya begini. Jadi kita pasang dulu, kita tarik, kemudian kita pasang. Hati-hati jangan langsung kita tekan terlalu keras. Baru kita tutup plat penguncinya tadi. Nah, plat penguncinya kita kasih baut 2 buah bautnya. Di sini ada juga baut, kita pasang tuh. Setelah itu bisa kita tutup. Ini sudah kita anggap selesai saja. Kita pasang seperti ini. Tekan saja bagian bawah, kita bisa pasang menggunakan baut yang 0,8. Saya kira ini saja cara menangani ataupun mengatasi handphone kita Vivo V7 masuk air. Jadi kita bongkar sendiri, kita bersihkan sendiri, kemudian kita keringkan, kita bersihkan. Jadi tahapnya kalau misalnya masuk air, meskipun dalam kondisi masih hidup, harus kita bongkar, kita keringkan, kemudian kita bersihkan seperti itu. Saya kira ini pasti bisa. Jadi kalau misalnya handphone kita kecebur air, kehujanan, masih hidup, tiba-tiba 1 jam kemudian mati total, jangan langsung kita cas. Biasanya handphone karena short, jadi itu langsung mati. Jadi bukan karena habis baterai, tapi karena konslet seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.